Shalom smart people dimanapun berada, selamat sore kembali bersama saya di dalam seri khotbah yang bertemakan tentang Christian Family. Kita masuk pada sesi yang kedua yang akan saya berikan subtema yaitu membangun hubungan dan dinamika di dalam pernikahan. Baik, sebelum lebih jauh kita akan membahas dan bergumul dengan firman Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengendalikan setiap kehidupan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Pada kesempatan malam hari ini, Bapa, kesempatan sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Tuhan sudah mengiring langkah setiap kami di dalam kehidupan hari demi hari kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan pembahasan pergumulan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan boleh mengajar kami. Biarlah Tuhan boleh memberikan pengetahuan kepada setiap kami dengan memberikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh semakin baik menjadi keluarga Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap smart people dimanapun berada, kiranya juga mereka boleh melihat, boleh menonton channel ini dengan baik, sehingga boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan pembahasan pergumulan kami tentang kebenaran firman-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Semuanya kami serahkan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berotoritas penuh di dalam acara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik smart people yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan sesi kedua ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sesi kedua ini saya berikan subtema di dalam Christian Family, yaitu membangun hubungan dengan dinamika dalam pernikahan. Jadi smart people, kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita sebagai anak-anak Kristus di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, di dalam perkawinan kita, ada hal-hal yang mungkin membuat sesuatu atau membuat hubungan di dalam pernikahan itu menjadi retak, menjadi tidak baik, menjadi sesuatu ganjalan atau batu sandungan. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana membangun hubungan di dalam pernikahan, kemudian bagaimana menyikapi dinamika di dalam pernikahan, sehingga jika terjadi konflik, jika terjadi sesuatu yang membuat keluarga ini menjadi retak di dalam hubungan satu dengan yang lain, di dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan sebuah ide itu tidak menyakiti satu dengan yang lain, tetapi boleh menjadi menyelesaikan konflik dengan tidak merusak hubungan. Jadi smart people yang dikasihi oleh Tuhan, yang dinamakan cinta itu bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan sebuah keputusan yang kita ambil di dalam kita mengasihi, mencintai pasangan. Jadi mungkin ada kalanya kita harus saling menyanjung, kita harus saling bercakap dengan baik,
kemudian kita harus saling mendengar, kita harus saling menguatkan, kita harus saling menghibur. Demikian juga kita harus saling mengampuni, menghargai, menghormati, dan saling menjaga satu dengan yang lain tentang sebuah hubungan pernikahan. Memang dalam setiap kita berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu berjalan dengan keadaan yang baik-baik saja. Apalagi di usia pernikahan yang muda atau pernikahan yang baru memasuki tahun-tahun awal di dalam usia pernikahan itu. Pada saat selesai atau pada saat acara pernikahan, memang semuanya kita dibuat seperti raja dan ratu semalam, ya. Kita disanjung di sana, kita ada kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Namun memasuki usia pernikahan yang mulai, orang-orang sudah mulai dengan aktivitasnya masing-masing, kita kemudian harus hidup dengan yang pria, hidup dengan istri, demikian juga dengan sang istri harus hidup dengan suami, yang mana itu membuat sesuatu yang berbeda. Karena yang tadinya hidup sendiri, yang tadinya mulai menghidupi kesehariannya dengan sendiri, namun setelah menjalani pernikahan harus hidup bersama dengan orang lain. Ini sebuah perjalanan hidup. Makanya ada istilah memasuki dunia baru. Memasuki dunia baru. Dan selamat datang, mungkin bahasanya welcome to the jungle. Artinya kehidupan yang tadinya bisa dilakukan sendiri dan akhirnya hidup satu rumah dengan yang tadinya orang lain, dengan karakter yang berbeda, namun dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Ini pasti akan mengubah satu dengan yang lain. Maka dari itu, dengan mengubahnya satu dengan yang lain ini, dua karakter yang berbeda tentunya, pasti tidak akan berjalan dengan baik-baik saja. Ada ketidakcocokan, ada sesuatu yang tidak pas pasti terjadi di dalam masa awal-awal pernikahan. Apapun yang menjadi bumbu ataupun apapun yang menjadi pemantik dari persoalan itu banyak yang mempengaruhi, ya. Dari ketidakcocokan, kemudian dari kebiasaan, kemudian ada ketidaksinkronan, itu mulai dirasakan. Apalagi perjalanan pernikahan ini mulai memasuki usia memiliki anak atau dikaruniai anak. Tidak mengurangi masalah tetapi akan menambah sebuah masalah. Ya, jadi smart people yang dikasihi oleh Tuhan, yang jadi poinnya adalah bahwa bagaimana kita membangun hubungan ini, membangun di dalam pernikahan ini dengan baik. Bagaimana kita menyikapi jika terjadi dinamika di dalam pernikahan. Masing-masing kita, baik suami maupun istri. Persoalan demi persoalan akan terus datang. Dan itu tidak memandang bulu. Dan itu tidak memandang siapa. Mau kaya, mau miskin, mau setengah kaya, setengah miskin. Jika manusia itu masuki dalam usia pernikahan, tentunya akan dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Sebab people yang dikasihi Tuhan, jadi tidak ada kepedihan yang mendalam, yang melebihi kepedihan yang timbul dari suatu pernikahan yang tidak berhasil atau pernikahan yang tidak bahagia. Pernikahan yang diabaikan akan menciptakan penderitaan dan kepahitan.
arti atau maksud dari pernikahan yang diabaikan ini adalah pernikahan yang tidak mengagungkan atau tidak mengerti makna dari pernikahan. Ini akan membuat sebuah penderitaan dan kepahitan. Namun pernikahan yang dengan baik dipelihara akan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita. Kita tahu bahwa pernikahan adalah puncak dari dua insan yang membangun relasi, saling mencintai, saling membangun komitmen, dan saling bertanggung jawab. Inilah yang membedakan pernikahan Kristen dengan yang di luar Kristen. Ini yang membedakan. Apakah itu? Yaitu yang membedakan pernikahan Kristen dengan yang di luar adalah pelibatan Tuhan di dalamnya. Sebuah pernikahan tidak disatukan dalam sebuah tingkat kecocokan. Karena ketidakcocokan itu pasti ada ketidakcocokan. Pernikahan tidak disatukan dalam sebuah tingkat kecocokan. Artinya bahwa, wah, saya merasa cocok dengan si A ataupun si B, ya, dua insan mungkin merasa ada kecocokan, tapi itulah nantinya pasti ada ketidakcocokan. Demikian juga dengan cinta atau cinta semata. Sebab suatu saat pasti akan datang rasa ketidakcocokan. Dan cinta pasti akan bisa pudar. Bahkan bisa luntur. Jadi smart people yang dikasih oleh Tuhan, pernikahan yang baik itu membutuhkan keteguhan hati untuk menikah seumur hidup, atau dalam bahasa lain, menikah sehidup semati. Malam hari ini kita akan membaca di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Smart people yang dikasih oleh Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-6 ini menyatakan bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah. Karena jika kita dipersatukan dengan pasangan kita, itu merupakan rencana dan rancangan Tuhan. Jadi ada penyatuan total. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini mengandung arti bahwa dua insan ini akan menjadi sebuah pemikiran yang tadinya mempunyai visi masing-masing, mempunyai misi masing-masing, disatukan oleh Allah sehingga menjadi satu visi dan satu misi. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini sangat mengandung arti yang dalam bahwa Allah tidak menghendaki jika kita sudah melaksanakan sebuah perkawinan, pernikahan, kemudian dengan alasan cinta sudah luntur, dengan alasan ketidakcocokan, kemudian kita meninggalkan pasangan masing-masing. Allah tidak berkenan akan hal ini, saudara. Karena apa? Mari kita buka di dalam Kejadian 2, ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 21 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Berikutnya, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat terakhir, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Smart people yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana penciptaan, bagaimana Tuhan meng-create sehingga manusia itu tidak sendiri. Laki-laki itu tidak sendiri. Perempuan memang tidak diciptakan, tetapi dia diambil dari bagian seorang laki-laki. Dan dia diambilkan dari daging laki-laki itu. Ini sebuah rencana dan rancangan Allah. Inilah yang dimaksudkan segala sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun persoalannya. Jadi kalau pernikahan awal mengatakan bahwa saat cinta awal-awal bersemi, saling mencintai, merasakan, saya cocok, saya senang, saya cinta. Namun berjalannya waktu dalam kehidupan, pasti kecocokan tadi pasti ada ketidakcocokan yang mengakibatkan konflik, yang mengakibatkan masalah, dan yang mengakibatkan atau keputusan yang buruk, yaitu mereka akan bercerai. Inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Sehingga bagaimana kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Bagaimana membangun hubungan suami dengan istri. Dan bagaimana suami istri mengetahui dinamika di dalam perkembangan perjalanan pernikahannya. Jadi malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengatasi semuanya, saudara-saudaraku. Kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Bagaimana kita membangun hubungan? Yang pertama adalah menjaga pernikahan itu tetap kudus. Ibrani 13 ayat yang keempat. Jadi hendaklah kita penuh hormat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Penuh hormat atas perkawinan, menghormati perkawinan. Jadi seorang laki-laki mempunyai sebuah tanggung jawab, ya, mempunyai sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menjaga pernikahan tetap kudus. Demikian juga dengan istri perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di dalam menjaga pernikahan tetap kudus. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Artinya apa, saudara? Masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bahwa tempat tidurnya tidak dibuat untuk hal-hal yang menajiskan. Ini berbicara sebuah keintiman. Ini berbicara tentang sesuatu yang privasi. Tempat tidur adalah tempat yang privasi. Tempat tidur adalah tempat yang tidak boleh diakses oleh orang lain. Tempat tidur kita tidak boleh terakses, terekspos oleh orang lain. Ini makanya di Ibrani dikatakan demikian. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ditulis di berikutnya, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ini Allah mengatakan, ya, sudah memberitahukan kepada kita bahwa percabulan, perzinahan, homoseksual, pornografi, prostitusi yang macam-macam, ini pasti akan dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu ayat ini ditulis, menghormati terhadap perkawinan, menjaga perkawinan di dalam pernikahan tetap kudus. Jadi janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tadi berbicara tentang hal yang privasi. Mungkin seorang pria karena suatu pekerjaan dia ditugaskan di luar kota yang harus tidak pulang. Kemudian dia harus hidup sendiri di luar kota. Nah, disitulah dia akan diuji tentang tanggung jawabnya. Apakah dia tetap menjaga kekudusan? Atau dia akan melakukan segala hal kenajisan?
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa situasi, kondisi yang membuat sebuah pernikahan ini tetap kudus, itu akan banyak mempengaruhi, akan banyak berpengaruh kalau kita tidak mempunyai komitmen terhadap perkawinan dalam pernikahan. Kalau kita abai tentang komitmen, tentang janji kita kepada Tuhan, sebab komitmen ini adalah janji yang harus dilaksanakan. Komitmen seperti hutang yang harus dibayar. Apakah tanggung jawab itu masih ada di dalam diri kita jika kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang seperti tadi? Seorang kepala rumah tangga harus bekerja keluar kota dan harus tinggal di luar kota untuk beberapa hari, bahkan beberapa bulan atau beberapa tahun. Tanggung jawab untuk menjaga perkawinan dalam pernikahan itu tetap kudus, harus tetap dijaga, harus tetap ada, harus tetap diingat di dalam kepala kita. Tuhan menciptakan manusia supaya di dalam segala hal dia bisa tetap menjaga kemurnian tubuh dan rohnya. Karena apa? Karena ikatan suami dan istri, terlebih-lebih di dalam hal seksualitas, adalah bagian dari kekudusan itu. Kita kembali ke Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dua insan yang jadi satu itu merupakan ikatan di dalam sebuah kekudusan yang Tuhan create, yang Allah ciptakan bagi kita. Jadi supaya dalam segala hal dia bisa tetap menjaga kemurnian itu. Jadi tidak sembarangan, saudaraku. Di dalam hubungan intim suami istri, disampaikan tadi yang ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena mereka sudah dipersatukan oleh Allah. Karena mereka sudah dipersatukan di dalam sebuah ikatan, baik secara batin maupun secara psikologis. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita harus menjaga kekudusan di dalam sebuah pernikahan. Tentunya kita harus menghormati perkawinan tersebut. Ya, kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh meletakkan tanggung jawab itu untuk terus membawa kekudusan pernikahan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ingat terus bagaimana komitmen kita dibangun di hadapan Allah. Bagaimana kita melontarkan janji suci kita, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pernikahan. Kalau kita senantiasa ingat, senantiasa meletakkan kekudusan itu di dalam diri kita. Kalau smart people dimanapun, suami-suami dimanapun, atau istri dimanapun, dia tidak akan tergoda. Dia tidak akan terjerumus di dalam percabulan. Dia tidak akan jatuh di dalam perzinahan. Karena dia ingat komitmen. Karena dia mengingat janjinya. Bagaimana menjaga pernikahan itu tetap kudus. Kalau kita sudah mengingat itu, tentunya kita tidak akan tergoda dengan hal-hal yang menjerumuskan kita. Bahwa pernikahan itu harus menjadi sesuatu yang kita lihat utama dan penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Meletakkan kekudusan di dalam setiap kegerakan kita. Meletakkan kekudusan di dalam
pengertian-pengertian kita di dalam pernikahan. Sebab kalau kita abai tentang kekudusan, kita akan mudah tergoda. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini. Media sosial begitu terbuka bagi kita. Kita bisa mengakses apapun di handphone kita. Kalau kita mengabaikan kekudusan, kita akan mudah terjerumus. Kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Smart people yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kekudusan, sesuatu yang penting yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian berikutnya adalah, pernikahan adalah cerminan kasih Kristus. Perkawinan adalah gambaran kasih Kristus dengan gereja. Mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 32. Efesus pasal 5 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus mengupas ini semuanya. Jadi ada pengorbanan yang total sampai menyerahkan nyawanya. Bagaimana Kristus begitu kasih terhadap jemaat. Bagaimana Kristus begitu luar biasa mengasihi kita. Ada pengorbanan yang total. Disampaikan tadi bahwa suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Istri, hormatilah suami. Di ayat 24 tadi, di ayat 20 yang 25 ya, dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus menyerahkan dirinya baginya. Ada sebuah pengorbanan yang total. Menyerahkan nyawanya dan tergantung di atas kayu salib. Jadi bagaimana seorang suami harus memiliki rasa pengorbanan yang tinggi terhadap istri, terhadap keluarga. Karena Kristus sudah mencontohkannya bagi kita. Demikian juga suami harus mengasihi istri. Dan istri harus tunduk dan menghormati suami. Jadi sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketundukan, penghormatan yang ada di dalam sebuah pernikahan, itu adalah sebuah cerminan kasih Kristus. Kalau ada suami yang ringan tangan, bukan ringan tangan suka membantu, tidak. Suami ringan tangan yang sering atau suka melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, ini tidak mencerminkan sama sekali. Ini tidak mencontohkan kasih Kristus. Demikian juga dengan istri yang berani, tidak hormat, tidak tunduk terhadap suami. Ini pun juga tidak mencerminkan kasih Kristus. Makanya di dalam Efesus pasal 5, di ayat 25 sampai 32 ini dikupas
Di ayat 24 dikatakan, Efesus pasal 5 ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu harus mencerminkan kasih Kristus. Dikatakan dalam segala sesuatu. Tidak dikatakan dalam kondisi begini, tidak dikatakan dalam keadaan begitu, tidak. Tetapi dikatakan dalam segala sesuatu. Sebuah pernikahan yang mencerminkan kasih Kristus adalah sebuah pernikahan suami yang sangat bertanggung jawab pada istri, istri yang tunduk kepada suami. Jadi seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Bagaimana kita menyembah Kristus, bagaimana kita meletakkan seluruh beban kehidupan kita kepada Kristus. Ketundukan inilah, ketaatan inilah yang harusnya dicerminkan oleh sebuah pernikahan. Hal inilah yang harus ditunjukkan di dalam sebuah perkawinan, di dalam pernikahan. Mencerminkan kasih Kristus. Jadi hubungan perkawinan yang sehat harus memiliki pengorbanan. Hubungan perkawinan di dalam pernikahan yang sehat harus mencerminkan kesetiaan, pengorbanan. Kristus mati bagi kita. Bagaimana dia menyerahkan nyawanya? Sebuah pengorbanan. Kemudian kesetiaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kesetiaan. Suami bertanggung jawab terhadap istri. Dia tidak akan meninggalkan istrinya begitu saja tanpa dia tidak akan meninggalkan istrinya atau keluarganya tanpa persediaan makanan. Yang ketiga ada persatuan yang kudus. Kalau tadi kita baca di awal ayat Matius 19 ayat 4. Bahwa keduanya tidak lagi dua, melainkan menjadi satu daging. Ini persatuan yang kudus. Tidak lagi dua, tetapi menjadi satu. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi hubungan perkawinan yang sehat harus memiliki unsur paling tidak 3 tadi. Ada pengorbanan, baik suami maupun istri. Kemudian ada kesetiaan. Yang ketiga adalah bahwa kita dipersatukan oleh persatuan yang kudus. Kita tidak lagi dua, kita tidak lagi dengan ego kita masing-masing, tetapi kita menjadi satu daging. Yang tadinya kita punya visi dan misi masing-masing, kita dipersatukan. Sehingga keluarga kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Kita mewariskan iman kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kita meninggalkan warisan-warisan yang baik tentang Kristus. Sehingga iman tetap terjaga. Sampai anak turun kita. Jadi smart people yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, kita sudah mengerti atau kita sedang membahas, membangun hubungan di dalam sebuah pernikahan. Jadi dalam sebuah keluarga, hendaknya kita memiliki tadi 3 unsur tadi. Sehingga dalam menghadapi konflik, di dalam menghadapi masalah, kalau kita mengingat bahwa pernikahan yang kita adakan itu adalah pernikahan yang kudus, kita memiliki rasa pengorbanan diri yang baik, kemudian kita memiliki rasa setia satu dengan yang lain, dan kita dipersatukan dengan sesuatu yang suci, kita dipersatukan dengan persatuan yang kudus tadi. Kalau kita sudah masuk dalam fase ini, yakin dan percaya, di dalam setiap konflik, dalam setiap masalah yang ada di dalam rumah tangga kita,
kita bisa bicarakan dengan baik, kita bisa diskusikan dengan baik. Dan satu hal lagi yang penting, Bapak Ibu Saudara, smart people dimanapun berada, bahwa jika rumah tangga kita, perkawinan di dalam pernikahan kita, senantiasa melibatkan Tuhan, yakin dan percaya bahwa hikmat Tuhan pasti datang kepada kita di dalam setiap konflik masalah, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap konflik yang ada tanpa merusak sebuah hubungan. Jadi dalam sesi kedua ini, kita sudah diajar mengerti bahwa pernikahan harus selalu dijaga karena pernikahan adalah kudus. Kawinan dalam sebuah pernikahan adalah kudus di mata Allah. Kita harus bertanggung jawab itu, kita harus tetap menjaga sampai di kehidupan kita masing-masing berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pengajaran-Mu pada kesempatan sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengar, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami bisa melakukan semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa menjaga kekudusan perkawinan di dalam setiap pernikahan kami. Sehingga kami boleh menjaga kesetiaan di dalam perkawinan, dalam pernikahan kami, masing-masing keluarga smart people. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh seturut dan sejalan dengan rencana maupun rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.